warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Anyar Ramadhani dengan NPM 24120111529. Nama saya Lindia Zanetti Alpasa dengan NPM 24120111005. Perkenalkan, nama saya Alicia Giovanni Emru dengan NPM 24120111143. Saya Denisa Afifah Rahab, NPM 24520111123. Perkenalkan, nama saya Devita Maharani Putri dengan NPM 24120111548. Saya akan menjelaskan latar belakangnya. Kedatangan pengungsi Afghanistan ke Indonesia, terutama di Cisarua, dipicu oleh konflik yang berkepanjangan, persekusi etnis Hazara, dan ancaman Taliban yang membuat mereka tidak lagi mendapatkan perlindungan dari negara asal. Sejak tahun 2000-an, Indonesia telah menjadi negara transit menuju negara ketiga, sehingga banyak pengungsi yang menetap di Cisarua karena biaya hidup yang terjangkau dan akses dekat ke UNHCR. Hingga kini, ribuan pengungsi masih tinggal di sana. Sebagian sudah mendapatkan status resmi, sebagian masih menunggu resettlement bertahun-tahun di tengah larangan bekerja dan kondisi ekonomi yang terbatas. Keberadaan mereka menjadi perhatian hukum internasional karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip non-revolvement sebagai norma hukum kebiasaan internasional. Meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia tetap memiliki tanggung jawab sebagai negara transit. Kondisi ini menunjukkan perlunya kerangka hukum domestik yang lebih jelas, sehingga kajian terhadap kebijakan Indonesia antara aspek kemanusiaan dan kedaulatan menjadi penting dilakukan secara komprehensif. Adapun rumusan masalah yang harus dibahas, yang pertama, status hukum pengungsi Afghanistan di Indonesia menurut hukum internasional. Yang kedua, kesesuaian kebijakan Indonesia dengan prinsip non-revolvement. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerangka teori dan konsep. Yang pertama, teori positivisme adalah negara yang terikat jika menyetujui aturan secara formal. Karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951, kewajiban formal yang terbatas pada regulasi nasional. Yang kedua, teori realisme adalah negara yang bertindak demi keamanan dan kepentingan nasional. Ini menjelaskan mengapa Indonesia mempertahankan status sebagai negara transit dan membatasi hak-hak pengungsi. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Adalah keputusan Indonesia juga dipengaruhi oleh identitas, norma, dan nilai seperti komitmen kemanusiaan dan Pancasila. Yang keempat, teori hukum alam adalah hak hidup dan perlindungan. Yang keempat, teori hukum alam. Hak hidup dan perlindungan adalah hak universal, sehingga Indonesia tetap berkewajiban melindungi pengungsi meski tanpa ratifikasi. Lalu ada konsep institusionalisme yang berperan besar dalam menentukan status, mengurus perlindungan, dan mengisi kekosongan hukum domestik. Selanjutnya ada konsep penting, yaitu untuk pengungsi, pencari suaka, prinsip non-refoulement, kedaulatan negara, tanggung jawab negara, hukum kebiasaan internasional, resettlement, dan prinsip kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran umum kasusnya. Gelombang pengungsi Afghanistan ke Indonesia dipicu konflik internal, korupsi, kendali Taliban, kemiskinan, dan ancaman keamanan. Sejak awal tahun 2000-an, banyak pengungsi Afghanistan menggunakan jalur laut dan kemudian mendaftarkan diri ke UNHCR di Jakarta. Hingga tahun 2021, terdapat sekitar 13.000 pengungsi di Indonesia, 57% berasal dari Afghanistan. Cisarua menjadi pusat komunitas pengungsi karena faktor sosial dan ekonomi. Mereka banyak bergantung pada UNHCR dan IOM untuk bantuan dasar, sementara pemerintah daerah sekadar mengatur pendataan serta ketertiban. Keterlambatan proses resettlement dan larangan bekerja membuat kehidupan mereka sangat rentan. Setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, peluang mereka kembali ke Afghanistan semakin mustahil. Status hukum pengungsi Afghanistan di Indonesia menurut hukum internasional merupakan isu yang menarik karena posisi di Indonesia sebagai negara non-pihak pada instrumen hukum utama rezim pengungsi. Secara normatif, definisi status pengungsi harus mengacu pada Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967. Konvensi ini menetapkan kriteria ketakutan beralasan akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan ke anggota kelompok sosial tertentu atau pandangan politik.
Meskipun demikian, status warga Afghanistan yang berada di Indonesia secara internasional tetap diakui sah karena UNHCR yang diberikan mandat global untuk menjalankan fungsi penentuan status pengungsi, beroperasi di Indonesia dan mengeluarkan kartu pengungsi resmi. Pengakuan ini bersifat ekstrateritorial dari sudut pandang PBB, memastikan mereka tidak dianggap ilegal di mata hukum internasional kemanusiaan. Pengakuan status ini terkuat oleh prinsip-prinsip yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip non-refoulement, yakni larangan mengembalikan atau mengusir seseorang ke wilayah di mana hidup mereka terancam. Prinsip ini dianggap sebagai norma ius cogens yang mengikat semua negara termasuk Indonesia, walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951. Lalu, kebijakan Indonesia apakah telah sesuai dengan prinsip non-refoulement meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951? Prinsip non-refoulement, sebagaimana yang telah banyak dipaparkan di awal, yakni berarti larangan untuk mengembalikan, diatur dalam pasal 33 Konvensi 1951 yang menyatakan bahwa tidak ada negara pihak yang boleh mengusir atau mengembalikan pengungsi di mana hidup mereka terancam. Namun, dalam konteks Indonesia, kewajiban ini tidak didasarkan pada traktat tersebut, melainkan pada pengakuan bahwa non-refoulement telah menjadi norma hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara. Oleh karena itu, kewajiban untuk tidak mendeportasi pengungsi ke wilayah bahaya di asal mereka harus ditaati, melampaui formalitas hukum positif di Indonesia. Praktik ini didukung oleh ratifikasi instrumen HAM lain seperti Konvensi menentang penyiksaan, di mana pasal 3 secara tegas melarang pengembalian atau ekstradisi seorang ke negara di mana ia berada dalam bahaya penyiksaan. Putusan Pengadilan Internasional dan Badan Pengawas Traktat telah berulang kali memperluas cakupan perlindungan ini, menegaskan bahwa prinsip non-refoulement berlaku tidak hanya untuk pengungsi, tetapi juga pada siapapun yang menghadapi resiko serius terhadap hak atas hidup dan kebebasan. Hanya saja, di tingkat praktik di Cisarua terdapat kesenjangan yang mempertanyakan implementasi penuh dari prinsip ini. Teori realisme menjelaskan bahwa kebijakan Indonesia dipengaruhi oleh kekhawatiran kedaulatan, yaitu mencegah Indonesia menjadi tujuan permanen. Kedaulatan ini diwujudkan dalam kebijakan yang membatasi hak pengungsi untuk bekerja dan memperoleh pendidikan formal yang dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran tidak langsung terhadap hak asasi pengungsi, meskipun bukan pelanggaran langsung terhadap pelanggaran pengembalian. Pengungsi hidup dalam kondisi yang rentan dan meskipun mereka tidak dikembalikan secara fisik, mereka dihadapkan pada kondisi kehidupan yang tidak manusiawi yang dapat memaksa mereka secara sukarela melakukan hal-hal ilegal yang berbahaya. Walaupun Indonesia menghormati prinsip non-refoulement, namun interpretasi norma kemanusiaan ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial. Keterkaitan kasus ini dengan teori hukum internasional, praktik penanganan Afghanistan di Cisarua menunjukkan sebuah hubungan yang kompleks, seringkali bersifat kontradiktif yang menggambarkan dilema antara kedaulatan dan kemanusiaan. Dari perspektif teori positivisme hukum, kebijakan Indonesia secara praktis sudah mengamalkannya karena positivisme membenarkan kedaulatan negara untuk tidak terkait pada Konvensi 1951 yang belum diratifikasi. Praktik di Cisarua hanya diizinkan tinggal sementara berdasarkan Perpres nomor 125 tahun 2016 sepenuhnya sesuai dengan pandangan positivisme yang mendasarkan hukum pada otoritas formal negara. Praktis di Indonesia terhadap pengungsian Afghanistan selaras dengan teori realisme hukum internasional. Realisme memandang bahwa kepentingan nasional dan keamanan adalah pendorong utama kebijakan luar negeri. Kebijakan Indonesia yang menolak resettlement permanen dan mempertahankan status transit bagi penghuni Afghanistan adalah praktik yang mendukung realisme, karena tindakan tersebut secara rasional dilakukan untuk melindungi sumber daya domestik dan mencegah masuknya arus imigrasi dan dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan negara. Namun, teori konstruktivisme dan institusionalisme menunjukkan adanya pertentangan. Di satu sisi, praktik Indonesia untuk menghormati prinsip non-refoulement merupakan dukungan terhadap norma yang dikonstruksi secara internasional dan peran institusi menunjukkan adanya internalisasi norma kemanusiaan. Di sisi lain, pembatasan hak-hak pengungsi dan lambatnya proses penempatan kembali merupakan pertentangan terhadap tujuan institusionalisme, yakni menciptakan solusi komprehensif dan efektif bagi masalah
pengungsi. Dari perspektif hukum murni, status pengungsi Afghanistan di Cisarua sangat rentan karena Indonesia beroperasi dalam rangka hukum keimigrasian, bukan hukum pengungsi. Karena Konvensi 1951 tidak terintegrasi kepada hukum nasional, secara hukum murni Indonesia tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk memberikan hak-hak penuh kepada pengungsi. Seperti landasan hukum tunggal penanganan pengungsi adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Secara hukum, Perpres ini tidak hanya mengatur mekanisme koordinasi dan penanganan sementara, dan sama sekali tidak memberikan hak-hak sipil seperti hak untuk bekerja, berpergian bebas, atau memperoleh status tinggal permanen. Meskipun prinsip non-refoulement diakui secara luas sebagai hukum kebiasaan internasional, dari sudut pandang hukum positif domestik Indonesia, perlindungan terhadap pengembalian paksa ini secara implisit diakui karena kewajiban dalam konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi. Di sini saya akan melanjuti materi bagian penutup ataupun kesimpulan. Kesimpulan, status pengungsi Afghanistan di Indonesia dilindungi secara internasional, tetapi lemah secara domestik. Indonesia mematuhi prinsip non-refoulement, namun belum memenuhi perlindungan hak dasar secara memadai. Terdapat kesenjangan besar antara komitmen moral internasional dan implementasi kebijakan nasional. Adapun rekomendasi yang telah kami cantumkan yaitu pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan UNHCR, mendorong negara ketiga meningkatkan kuota resettlement, serta memastikan perlindungan yang lebih layak. Akademisi diminta mengembangkan teori yang menghubungkan positifisme dengan hukum alam agar penerapan non-refoulement lebih efektif di negara transit seperti Indonesia.